Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah ini salah seorang sahabat. Sebentar, sebentar. Ya, beliau adalah salah seorang sahabat yang lebih terkenal dengan kunyahnya daripada namanya. Ya, kunyah itu adalah sebuah panggilan yang dimulai dengan abun, atau ibn. Itu adalah kunyah. Nah, eh, beliau kembali lagi merupakan salah satu sahabat yang lebih terkenal daripada namanya, kunyahnya daripada namanya. Jadi kan sudah disebutkan kunyah itu bukan nama. Seperti siapa? Maksudnya dalam artian sahabat yang lebih terkenal kunyahnya daripada namanya. Contohnya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di mana nama beliau kan terkenal Abu Bakar. Nama beliau adalah Abdullah, ya. Dan juga ayahnya Abu Quhafah itu juga termasuk orang yang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Ya, Abu Quhafah itu namanya Utsman. Nah, saking terkenalnya lebih terkenal ya nama daripada atau kunyah daripada Abu Hurairah, sampai-sampai ulama berbeda pendapat di dalam menetapkan siapa nama asli daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Ya, ada banyak pendapat. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menguatkan pendapat bahwasannya nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Ya, Abdurrahman ibnu Sakhr. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, beliau tiba masuk Islam ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah hijrah. Dan beliau masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Yang dimana saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berada di Khaybar. Sehingga beliau menyusul Nabi Muhammad lalu masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berada di Khaybar. Nah, Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat yang memiliki keistimewaan daripada sahabat yang lainnya. Ya, di antaranya adalah beliau adalah orang yang totalitas di dalam melazimi atau mengambil ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artinya totalitas maksudnya adalah beliau tidak menggunakan hari-harinya selain ibadah dan juga menuntut ilmu dan mengambil ilmu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Hazm yang menyebutkan ini. Ada yang mengatakan bahwasan Ibnu Hazm, yaitu dari salah satu kitab Ibnu Hazm, menjelaskan tentang jumlah periwayatan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat ini berapa riwayatnya, ini sahabat ini berapa. Uh, ada yang mengatakan bahwasannya Ibnu Hazm itu mengambil daripada Musnad Imam Ahmad. Jadi beliau membuka Musnad Imam Ahmad lalu menghitung. Kan Musnad Imam Ahmad itu adalah kitab hadis yang disusun dengan urutan nama-nama sahabat. Jadi hadisnya bisa dimulai dengan Asyrul Mubasyirin, ya, yang 10 masuk surga itu tentu Khulafa Rasyidin dulu, terlebih dahulu 4. Jadi mulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi semua hadis Sayyidina Abu Bakar itu dituliskan, dicantumkan di Musnad Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar, semua hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar dicantumkan di dalam Musnad tersebut dan seterusnya sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah. Nah, disebutkan Ibnu Hazm itu menghitung dari situ. Nah, dilihat ternyata hadisnya Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Ahmad itu berjumlah 5.374. 5.374. Nah, dan itu pun yang telah didokumentasikan, Abu Hurairah mengatakan bahwasannya innama haddatsu
binisfil ahadith allati a'rifuha. Sesungguhnya aku hanya mentahdits, menyampaikan hadis-hadis itu cuma separuhnya saja yang aku ketahui daripada Rasulullah SAW. Jadi tidak semua hadis yang diketahui oleh Abu Hurairah itu telah disampaikan oleh Abu Hurairah. Tentu di sini bukan berarti Islam itu kurang lah. Artinya apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis yang memang diperlukan untuk kesempurnaan Islam. Nah, Abu Hurairah kan sempat sudah katakan, sampaikan bahwasannya beliau ini adalah salah seorang sahabat yang memiliki keistimewaan, yaitu adalah keistimewaannya apa? Bahwasannya beliau itu mulazamah tammah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau itu termasuk ke dalam golongan ahlu sufah dan beliau adalah pemimpinnya. Ahlu sufah itu apa? Ahlu sufah itu adalah para sahabat yang hijrah ke kota Madinah dalam kondisi tidak memiliki harta, ya artinya sahabat yang memiliki dalam kondisi kekurangan harta, dan mereka belum menikah dan menetap, akhirnya ditempatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjidnya, diberikan satu tempat, satu lokasi, satu sudut dan satu ruangan itu diperuntukkan untuk mereka tinggal di salah satu sudut daripada Masjid Nabawi. Nah, disebutkan sampai oleh beliau mengatakan bahwasanya inni kuntu la'midu bikabidi 'alal ardi minal ju', sampai Abu Hurairah itu sampai pernah tersungkur, terjatuh, berbahan di di tanah, ya, di lantai, ya, karena saking laparnya beliau, ya. Wa inni kuntu la ashuddul hajara ala batni minal ju', sampai Abu Hurairah itu sering kali mengikatkan batu, ya, di perutnya dikarenakan saking laparnya. Hingga tidak jarang atau pernah satu hari Abu Hurairah itu sampai pingsan karena saking laparnya, sampai ada orang yang menginjak leher beliau dan mengatakan ini orang sudah gila nih, ya. Nah, lalu sirnya, ya, daripada kekuatan hafalan Abu Hurairah dari mana? Ya, kita tahu Abu Hurairah ini masuk Islamnya bisa dikatakan termasuk yang golongan yang terakhir-akhir masuk Islam. Ya, tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah wafat tahun ke-11. Ya, kurang lebih mulazamahnya sekitar 4 tahunan. Ya. Lalu kenapa bisa mengungguli sahabat yang lainnya? Selain tadi yang disampaikan bahwasanya Abu Hurairah memanfaatkan waktunya selama 4 tahun itu bersama Rasul hanya untuk menimba, mengambil ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Nah, yang kedua adalah memang kala itu bangsa Arab adalah bangsa yang memang beriktimat, berpatokan secara keseluruhan kepada hafalan mereka, kekuatan hafalan mereka. Kan kita ketahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya kita adalah umat yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga Allah berikan kelebihan atau gantikan dengan kekurangan mereka yang tidak bisa membaca dan menulis itu adalah kekuatan hafalan. Itu yang pertama. Ya. Jadi memang bangsa Arab kala itu memang kekuatan hafalannya sangat amat dahsyat, dan itu juga masih bisa dilihat dan disaksikan dari beberapa generasi setelahnya. Contohnya di mana kita mengetahui para imatul muhaditsin yang sangat amat luar biasa kekuatan hafalannya, Imam Bukhari dan Imam Muslim dan a'immah yang lainnya, ya. Contoh lagi seperti misalnya adalah di mana Imam Ibnu Abi Daud, anak daripada Abu Daud As-Sijistani Al-Azdi, ya, anaknya Imam Abu Daud, ya, ketika beliau hendak melakukan haji lalu lewat di satu kota, orang-orang di kota tersebut meminta kepada beliau untuk menyelenggarakan majelis tahdits, majelis meriwayatkan hadis. Imam Ibnu Abi Daud itu mengatakan, saya nggak bawa kitab saya, ya, saya nggak mau meriwayatkan dengan hanya sekedar mengandalkan hafalan saya. Itu kata Imam Abu Daud. Ibnu Abi Daud, anaknya Abu Daud, Imam Abu Daud. Ya, akhirnya mereka mengatakan kayak memaksa, ya udah Imam, bawa deh kitabnya gitu, kirimkan orang untuk mengambil kitabmu. Nah, ternyata dilihat jarak waktu yang dibutuhkan untuk mengambil kitabnya tersebut itu melebihi daripada jadwal Imam Ibnu Abi Daud untuk singgah di wilayah tersebut.
Akhirnya Imam Ibn Abi Daud mengatakan, wah Imam sudah kamu tahdits saja, sampaikan hadisnya dengan hafalanmu. Nanti kalau kitabnya udah datang baru kita koreksi, gitu loh. Nah, subhanallah, dikoreksi, dibacakanlah hadis ribuan hadis, ya ribuan hadis. Ada yang mengatakan 6.000 hadis, ya. Pokoknya banyak lah jumlahnya, sangat amat banyak jumlahnya, ya. Anak kalau tidak salah ingat 300.000 hadis kalau anak tidak salah ingat ya. 300.000 hadis dibacakan oleh Imam Ibn Abi Daud. Setelah itu kitab Imam Ibn Abi Daud melanjutkan perjalanannya, dan ketika kembali dari kota Mekah dan melewati kota tersebut dan penduduk tersebut, para ulamanya sudah merujuk kepada kitab naskah aslinya Imam Ibn Abi Daud dan mendapati salahnya cuma 6 saja. Nah, itu lihat kelebihannya ulama zaman itu di era itu, yang dimana notabene ya kita tahu kemampuan manusia itu semakin menurun, tidak akan mungkin sama dengan manusia yang sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya bagaimana luar biasanya bangsa Arab kala itu, terlebih lagi Abu Hurairah memang fokus hanya untuk menghafal dan menyimpan, mendokumentasikan apa yang didengarnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terlebih lagi juga di dalam satu hadis disebutkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man yabsutu thawbahu hatta ufrigha min hadithi thumma yaqbiduhu fa in ala kulli." Intinya Sayyidina Abu Hurairah itu pernah mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ya hafalannya kok agak kurang ya. Ya kurangnya hafalan bukan berarti kayak kita ya. Rasulullah Abu Hurairah meminta kepada kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan supaya hafalannya kuat. Akhirnya Abu Hurairah diminta oleh Rasulullah untuk membentangkan ridanya. Lalu Rasulullah kayak ngiduk ya begini, lalu dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam ridanya tersebut. Lalu dilipatkan kembali, lalu ditaruh di dadahnya Sayyidina Abu Hurairah, ya. Nah, lalu Rasulullah Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahwasanya sejak kala itu aku tidak pernah lupa lagi. Sejak kala itu aku tidak pernah lupa lagi. Naam. Nah, tadi disebutkan bahwasanya Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat yang dari golongan ahlu suffah. Ya, ahlu suffah. Ahlu suffah itu adalah asal usul dari kaum sufiyah, ya, yang mereka munqati' lil ibadah wa zuhud wa al-ilm. Mereka adalah yang mengkhususkan dirinya untuk beribadah dan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu agama. Kok bisa jadi ahlus sufah, jadi sufiyah gitu kan? Itu jadi sufiyah itu nisbah kepada sufah, ya orang penduduk sufah. Apa argumentasinya? Karena ada di dalam dialek Arab itu ketika hurufnya berulang, ya kan harusnya kalau sufiyah, kalau dari ahlus sufah jadi sufiyah kan gitu kan harusnya, sufiyah kayak gitu kan, karena fa-nya sufah, sod fa tak marbutoh gitu tulisannya. Nah, kok jadi sufiyah, sod waw fa ya tak marbutoh, kok jadi begitu? Nah, nggak nyambung kan? Nah, ulama menjelaskan bahwasannya di antara dialek Arab itu adalah ketika huruf musyaddadah itu huruf pertamanya diganti dengan huruf illah yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Contoh ada begini, istamrortu, ya itu istamrortu, ya saya melanjutkan. Nah, sebagian dialek Arab itu mengganti huruf keduanya, huruf keduanya istamraitu begitu, istamraitu. Nah, sufiyah, sufah, ya, huruf pertamanya diganti dengan waw. Karena kenapa? Harokat sebelum fa-nya itu adalah dhammah. Jadi sufiyah. Begitu. Barakallahu fikum. Nah, itu sedikit tentang masalah sufiyah. Ala kulli hal, lalu Sayyidina Abu Hurairah itu pernah dijadikan wali di Bahrain, yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar, ya. Lalu beliau berhenti, lalu diminta lagi dan beliau menolaknya. Ya, beliau hidup sampai tahun 87
ada yang mengatakan tahun 95 di akhir kekhilafahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan beliau meninggal dalam kondisi umur 78 tahun dan beliau dimakamkan di Baqi'. Baik. Apa yang beliau sampaikan atau yang beliau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan manahitukum anhu, apa yang aku larang. Ya, aku larang kalian, ya. Fajtanibu, hendaknya untuk kalian jauhi. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fajtanibu, artinya jangan sama sekali dilakukan, ya, dan diambil. Artinya dalam hal larangan itu penegasannya untuk dilaksanakan, perintah menjauhinya. Kan larangan itu adalah perintah melaksanakan, perintah untuk menjauhi, perintah untuk menjauhi. Itu jauh lebih tegas, ya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fajtanibuh, ya, berbeda dengan perintah, melaksanakan perintah. Perintah itu dilakukan nanti sesuai kadar istita'ah. Artinya kadar kesempurnaan sebuah ketidakmampuan untuk melaksanakan perintah itu dengan tidak sempurna, itu bukan menjadi alasan kita untuk tidak melaksanakannya sama sekali. Berbeda dengan larangan, kita harus menjauhnya sama sekali. Menjauhkan sama sekali. Maksudnya gimana? Contoh nih ya, contoh. Kita sholat, ya, kan kalau bisa, kan kita sholat itu diperintahkan kalau sholat fardu harus sambil berdiri. Nah, apakah lantas ketika kita tidak mampu untuk berdiri, lantas sholat itu tidak menjadi wajib bagi kita? Enggak, tetap wajib, tapi dilaksanakannya sebatas kemampuan. Yaitu kalau nggak bisa sambil berdiri, ya sambil duduk. Nah, apakah berlaku hal yang sama berkaitan dengan larangan? Artinya, oh boleh nih dalam kondisi tertentu gitu ya, yang nggak darurat-darurat amat, kita boleh sedikit minum khamar gitu. Nggak boleh. Fajtanibu. Maksudnya fajtanibu tuh menjauhnya, ya. Saking nggak bolehnya menyentuhnya sama sekali, yang diharamkan di situ adalah sampai ijtanibu. Ijtanaba itu dari kata janib, sisi. Artinya jadikan hal yang dilarang itu ada di satu sisi dan diri kita di sisi yang lainnya. Nah, dua sisi yang berlawanan itu kan nggak akan mungkin bisa bertemu kan, ya kan? Nggak akan nih kayak sudut rumah, sudut bagian utara dengan bagian selatan kan nggak akan mungkin bertemu. Keduanya akan senantiasa berada di utara dan yang lainnya selalu berada di selatan, nggak mungkin ketemu di tengah. Nah, di situ digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fajtanibu, jauhi sama sekali, jangan dideketin, ya. Tentu konteks nahyun di sini, larangan di sini adalah larangan yang larangan yang bentuknya adalah sebuah pengharaman, bukan yang sifatnya anjuran, yaitu yang berimbas bila dilakukan jatuh padanya hukum makruh. Bisa dipahami ya. Jadi kalau larangannya tegas, konsekuensi orang yang melakukannya, dia melakukan hal yang diharamkan, artinya dia mendapatkan dosa. Kalau makruh, enggak. Nah, jadi konteks yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah larangan yang sifatnya diharamkan. Daripada itu, ya, kayak misalnya makan dengan tangan kiri, makan bawang mentah ketika akan sholat, itu tidak masuk ke dalam apa yang dilarang atau yang dimaksudkan dalam hadis ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi," ya, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi artinya sebuah perintah itu tidak lantas menjadi gugur ketika kita tidak mampu untuk melakukannya secara sempurna, itu maksudnya. Ya. Oleh daripada itu ada sebuah kaidah dalam usul fikih yaitu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ya, sebuah perintah yang sudah dimudahkan oleh Allah itu tidak menjadi gugur,
ya perintah tersebut hanya karena ada kesulitan dalam melaksanakannya. Ya maksudnya seperti tadi, kayak sholat, kan kita diperintahkan untuk sambil berdiri. Ternyata kita tidak mampu untuk berdiri. Maka bukan berarti sholatnya menjadi tidak berlaku kewajibannya sama sekali. Enggak. Tetapi hanya pada bagian yang mana? Pada bagian yang kita tidak mampu saja. Artinya kewajiban berdiri tersebut menjadi tidak berlaku. Seperti itu. Nah itu dia. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, itu adalah bentuk pelaksanaan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, sebenar-benarnya takwa itu adalah apa? Ya kita melakukan setiap yang diperintahkan oleh Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Artinya ada sebagian dari perintah Allah yang ya ada bagian daripada perintah Allah yang kita tidak mampu lakukan, tetap kita kerjakan walaupun dengan bagian yang kita tidak mampu untuk kerjakan. Jadi makna haqqa tuqati itu apa? Ya tetap sholat. Walaupun kita nggak bisa sholatnya sambil berdiri. Kayak gitu. Tetap sholat. Walaupun harus sholatnya sambil tidur. Tetap sholat. Walaupun sholatnya harus sambil rebahan. Ataupun sambil duduk dan seterusnya. Itu adalah makna daripada ittaqullaha haqqa tuqatih. Tamam. Lalu selanjutnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya fa innama ahlakal ladzina min qablikum ya kathratu masailihim. Nah, sungguh yang menyebabkan binasanya umat-umat terdahulu itu adalah apa? Banyak tanya. Ya, tentu banyak bertanya di sini adalah banyak tanya yang nggak punya nilai pentingannya di situ, nggak ada urgensinya untuk ditanyakan. Berbeda bertanya tentang hal-hal yang ada sebuah nilai atau hal yang urgent untuk kita ketahui. Nah, itu tidak masuk ke dalam perintah ini. Ya kayak contoh apa? Contoh seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Lihat, ketika Nabiullah Musa alaihi salam ya memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Ya udah sapi betina mana aja ambil ya, gorok udah selesai gitu kan. Sembelih selesai sudah. Tapi karena bertanya jadi sulit mereka. Hampir-hampir mereka tidak bisa mengerjakannya dan melaksanakannya. Karena kenapa? Terlalu banyak ya perintah. Ya. Oleh daripada itu ada ungkapan para fuqaha ya kasratul quyut yudayyiqu jadi banyaknya kriteria itu akan menyempitkan pelaksanaan. Sedikitnya kriteria itu akan meluaskan dan lebih memudahkan di dalam hal pelaksanaan. Ya. Coba kalau bisa dia nggak tanya, ya udah perintah Musa, Nabi Allah Musa alaihissalam, ya sudah. Sembelih Baqarah, sapi, ya udah dia sembelih selesai sudah. Tapi karena dia banyak tanya, ya Musa, Nabi Allah Musa, warnanya gimana? Kriterianya bagaimana? Sapinya gimana? Begitu. Ya. Harus jelas kayak kita. Nah, karena nggak jelas banyak tanya itu akhirnya mereka jadi apa? Jadi ribet. Ya. Nah, maka itu dalam sebuah hadis disebutkan orang yang binasa itu adalah orang yang atau celaka orang yang nanya sesuatu yang nggak penting-penting amat karena pertanyaannya tersebut menjadikan itu sesuatu yang ditanyakan itu jadi haram. Ya, karena dengan mengharamkan itu akhirnya menjadi sempit kan. Nah, itu dia. Nah, lalu selanjutnya waqtilafuhum ala anbiya'ihim dan penyelisihan mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Ya, di antara penyebab umat itu menyelisih para nabi karena kenapa? Karena ketidakmampuan mereka melaksanakan perintahnya. Dari sebab apa? Dari sebab pertanyaan yang mereka ajukan. Nah, itu dia. Ya, karena udah seribet nih, diperintahnya begini, udah deh, karena ribet, udah kita kerjain yang mudah-mudah aja deh. Nah, itu ikhtilaf ala anbiya, kayak gitu. Jadi sebetulnya agama Islam itu mudah. Oleh dari itu sebagian para salaf itu
dan di antara para sahabat tidak menyukai pertanyaan yang memang tidak terjadi di zamannya atau ketika pertanyaan tersebut diajukan dan disampaikan. Jadi mereka lebih suka adalah menerima pertanyaan yang memang ada kejadiannya, ya ada urgensinya. Kalau nggak ada ya udah nggak usah ditanyain, udah itu biarin sampai itu terjadi, gitu. Nah lantas bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh para fuqaha, ya? Para fuqaha itu kan sering melakukan iftiradi, ya, menambahkan permasalahan dan memberikan jawabannya. Jadi mereka setelah membahas satu hukum, terus mereka tambahkan, oh konsekuensi kalau hukumnya begini, ini bagaimana kalau kondisinya begini? Ya, hukumnya bagaimana? Nah, apakah ini masuk ke dalam apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Enggak. Karena tujuan para fuqaha menuliskan masail-masail tersebut, mengembangkan masalah-masalah tersebut adalah untuk memudahkan umat Islam yang datang setelahnya. Bukan untuk mempersempit dan mempersulit umat Islam. Jadi mereka mengetahui betul bahwasannya generasi setelahnya itu akan semakin menurun kualitasnya. Nah, daripada mereka kesulitan dalam hal mencari jawaban problem berkaitan dengan problem yang mereka hadapi, ya mereka siapkan jawabannya, ya atau panduannya untuk mereka jadikan sebagai pegangan ketika masalah-masalah yang sejenis dengan panduannya itu terjadi, itu mereka sudah tidak bingung untuk mencari jawabannya. Nah, jadi ini termasuk ke dalam hal apa? Ke dalam mengajarkan kebaikan. Bukan dalam hal bertanya yang sifatnya sia-sia atau sifatnya berlebihan. Ya, jadi konteksnya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini. Nah, ini hadis yang keberapa? Hadis yang ke-9. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Artinya hadis ini hadis yang sahih, tidak perlu untuk dipertanyakan lagi kesahihannya karena para ulama umat Islam telah bersepakat untuk menerima dan menyatakan akan kesahihan setiap hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Bukhari dan juga kitab Muslim. Baik, ini saja yang bisa sampai insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk hadis yang ke-10. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Jazakumullah khair Ustaz, Masya Allah. Wa iyyakum. Suaranya jelas ya? Nggak ada trouble ya suaranya? Alhamdulillah, lancar dari awal Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Fadol ikhwah kalau ada yang mau ditanya, silakan. Udah jelas semua itu kayaknya deh. Nggak perlu ada yang tanya lagi. Semoga Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz. Iya. Jazakumullah khair. Insya Allah. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Jazakumullah.